yang terhormat anggota Walhi, yang terhormat jaringan Walhi, yang terhormat anggota individu ED Walhi Sulawesi Tengah, yang terhormat Imam Masjid Kapal Muzalan, yang terhormat orang tua di sini Bapak Adarin, yang terhormat LPM Birobuli, yang terhormat komunitas Garuda, yang terhormat Sintuhu Pemuda Birobuli, dan yang terhormat para tamu undangan yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini Rabu tanggal 15 Oktober 2025, bersama-sama kita akan memperingati hari lahir Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang ke-45 tahun, yang dimana Eksekutif Daerah Walhi Sulawesi Tengah akan memperingati hari lahir Organisasi Walhi dengan agenda kegiatan peletakan batu pertama pembangunan kantor Walhi Sulawesi Tengah. Baik, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan acara yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan sekaligus peletakan batu pertama. Yang terakhir, penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu pada kegiatan kita pada hari ini, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Septriani. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Sapluddin Pido. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah.
Yang saya hormati seluruh hadirin yang ada di dalam tenda maupun yang baru datang. Saya sambut dulu Pak. Saya sambut Pak Alimudin dulu. Bekas wakil ketua DPR. Ya. Awas tali. Ya. Anggota dulu. Wakil ketua DPR itu dia. Mari Pak. Alimudin Pada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan salawat tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka acara ini kami diberikan untuk memimpin doa, dan doa kami pimpin dengan marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dan akan kami pimpin selaku muslim karena kita sebagian besar umat Islam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa salamatan lillahi al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Allahumma inna nas'aluka ridwakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyadatan fil jazadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwalina lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma wa sehat wa quwwati wa salamat wa jannah. Rabbana wa ghafir lana lillazina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana wa ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna sigara wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wa amwat innaka samiul qareeb mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dawahum fiya subhanakallahumma tahiyyatun fiya salam wa akhiru dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, itulah tadi pembacaan doa untuk kegiatan kita pada hari ini yang semoga dapat berjalan dengan lancar. Baik, kita langsung ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Direktur Edewalhi Sulawesi Tengah kepada Pak Sunardi. Saya silakan. Ya, saya sambutan dulu. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Sekretaris Lurah Biro Buli Utara yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, Pak Lurah ya dari Biro Buli ya. Sekretaris Lurah Biro Buli Utara juga sudah hadir pada kesempatan hari ini. Lalu kemudian Pak Alimudin Pada yang sudah hadir juga pada kesempatan hari ini. Pak Nasir Abbas ya juga sudah hadir pada
kesempatan hari ini. Sepanjang pengetahuan saya dalam sejarah pendirian Walhi Sulawesi Tengah, Pak Nasir Abbas, Pak Alimuddin Pada, juga Pak Arianto Sangaji yang juga sudah hadir pada kesempatan hari ini. Beliau ada di belakang, baru tiba, mungkin bisa di depan juga. Teman-teman yang lain tentunya. Nah, 3 orang ini dari Nasir Abbas, Alimuddin Pada maupun Arianto Sangaji ini di awal-awal tahun 90-an sebagai penggagas berdirinya Walhi Sulawesi Tengah. Nah, dalam sejarah singkatnya memang Walhi Sulawesi Tengah ini tahun 1992 sudah kurang lebih 29 tahun, hampir 39 tahun lah ya, Walhi Sulawesi Tengah yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, yang terhormati juga teman-teman direktur anggota yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Saya lihat ada tema pala, ada cakra, lalu kemudian ada Indonesia, Asmi, lalu kemudian ada PBHR, ya, Alang hadir juga pada kesempatan hari ini. Lalu kemudian ada SP, Solidaritas Perempuan Palu, ada Kartini yang hadir pada kesempatan hari ini. Lalu kemudian para kawan-kawan jaringan. Jadi sebetulnya 18 anggota lembaga Walhi itu diundang secara keseluruhan. Tapi pada kesempatan hari ini yang hadir yang saya sebutkan tadi, ada PBHR, ada Indonesia, ada Rimapala, ada SP Palu, ada PEI, minta maaf ini, ada Evergreen Indonesia, ada Nisa di sini yang juga sudah hadir. Yang lainnya mungkin akan menyusul. Lalu kemudian ada anggota individu. Jadi Walhi ini sebenarnya ada 2 komponen di dalam. Ada anggota lembaga yang saya sebutkan tadi, ada anggota individu. Nah, di sini ada Dr. Tommy, dia sebagai anggota individu juga telah hadir. Lalu kemudian di sini ada Isman, dia anggota individu juga yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Nah, ini ada 14 orang sebenarnya anggota individu Walhi yang ada di Sulawesi Tengah. Diundang semua, tapi yang berkesempatan hadir pada hari ini kelihatan baru 2 orang begitu. Semalam saya ketemu dengan Aristan di Rujak. Sebenarnya juga diundang, tapi beliau sampaikan saya akan menyesuaikan waktu karena beliau juga sibuk dengan agenda DPR. Salah satunya keterlibatan dalam pembentukan pansus. Ada beberapa pansus yang digagas oleh DPRD provinsi. Lalu kemudian saya sebut satu-satu supaya tercover semua ya. Ada Direktur LBH Sulteng Amar, periode berapa Mar? Mantan. Nah, dia periode sebelumnya di tahun ini kan Julianer, Direktur LBH Sulteng. Tapi beliau ini bukan mantan saya sebutkan, tetapi memang mantan Direktur LBH Sulteng periode sebelumnya. Nah, beliau ini juga sudah hadir sebagai jaringan Walhi. Jadi dia bukan sebagai anggota Walhi, karena yang saya sebutkan tadi anggota Walhi itu ada 2 komponennya. Ada lembaga, 18 lembaga, lalu kemudian ada individu. Anggota individu itu ada 14 orang. Yang sebelumnya 28 orang. Karena di tahun 2021 itu diverifikasi oleh Dewan Nasional, sehingga Aristan, Ibrahim, Kimung, Edmond, ada beberapa anggota lainnya yang sudah berafiliasi dengan partai politik. Sehingga dalam statuta Walhi ini kan tidak membenarkan sebenarnya. Berkawan tetap, tapi secara terhubung secara organisasional itu ada pembatasan terhadap anggota individu yang sudah berparpol dan sudah menjadi anggota DPR. Nah, itu ada beberapa orang dari 28 orang, sehingga sekarang tinggal 14 orang yang non partisan semua. Seperti Isman, dia sebagai lawyers, begitu juga Dr. MHR, dia di salah satu lembaga di kampus juga sebagai dosen. Lalu kemudian ada Jatam, Dani saya lihat ini ada Jatam, jaringan advokasi tambang yang juga kawan atau jaringan Walhi
Lalu kemudian ada Bantaya hadir pada kesempatan hari ini. Lalu kemudian ada Aji, ya, Iwan Lapasere dan kawan-kawannya, tentunya ada banyak teman-teman wartawan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Pak RT juga saya lupa minta maaf sebut namanya, ada Pak RT di wilayah ini yang juga sudah berkesempatan hadir, dan teman-teman eksekutif daerah yang sudah berpartisipasi penuh sehingga terselenggara hari ulang tahun Walhi yang ke-45. Jadi secara nasional dia 45 tahun dari sejak 15 Oktober tahun 1980. Kalau di Sulawesi Tengah dia tahun 92. Sehingga secara nasional dia 45 tahun, kalau Sulawesi Tengah dia 29 tahun. Sama persis, kurang lebih lah ya, bulannya sekitar Oktober, November begitu. Sehingga saya sampaikan ke Direktur Nasional yang sudah terpilih kemarin di PNLH NTT di Sumba, Boy namanya, saya sampaikan bahwa saya belum sempat hadir pada kesempatan ini karena sepanjang periode saya dari sejak 2021 hingga 2025 ini saya sering hadir 3 tahun berturut-turut peringatan hari ulang tahun di nasional, karena seluruh eksekutif daerah yang ada di 30 provinsi saat ini, wali yang ada di daerah 30 provinsi itu diundang di nasional. Itu saya selalu hadir berturut-turut sejak 2021 hingga 2024. Nah, tahun ini saya bilang kami juga menyelenggarakan hari ulang tahun sekaligus meletakkan batu pertama pembangunan kantor. Ini luasnya kurang lebih 396 meter persegi yang kami peroleh di tahun ini melalui anggaran internal. Jadi ini memang tidak ada sokongan dari pihak ketiga, tapi ini memang pengelolaan keuangan internal yang coba kami kelola secara manajerial di internal, sehingga kami membeli tanah ini seluas 396 meter persegi yang ada di belakang kita ini. Nah, ini sebenarnya bukan tanah kita, ini hanya numpang untuk bikin tenda, pembukaan dan seterusnya, tapi semuanya di belakang kita begitu. Dan pembangunan kantor ini memang sudah direncanakan sejak tahun 2024. Memang seluruh anggota pada saat kami melakukan rapat kerja daerah, jadi dalam periodisasi kepengurusan wali ini 4 tahun, dalam setiap tahun itu dia melakukan rapat kerja daerah setelah KDLH, ya, konsultasi daerah lingkungan hidup. Dari rapat kerja itu kemudian di breakdown ke rekat, rencana kerja anggaran daerah. Nah, dia semacam APBD begitulah kalau di pemerintah, rekat namanya kalau di wali. Kalau di nasional rekatnas, kalau di daerah namanya rekat, rencana kerja anggaran daerah. Nah, di rencana kerja anggaran daerah di tahun 2024 itu diletakkan anggaran untuk pembelian tanah dan pembangunan kantor yang akan dilaksanakan di tahun ini 2025. Jadi pasca peletakan batu pertama nantinya yang akan dilaksanakan oleh RW lingkungan RW 5 yang di Rebuli Utara. Yang saya hormati Bapak LPM, mewakili adalah sekretaris. Ya. Pak ketuanya lagi kurang sehat, maka diwakili oleh sekretaris LPM. Yang saya hormati ya para tokoh, para imam, pegawai syara yang di lingkungan Biro Bolu Utara. Yang saya hormati semua undangan, ya tidak sempat saya sebut satu persatu namanya ini. Ya, saya minta maaf, saya tidak tahu nama-namanya, saya minta maaf. Tentunya saya hormati semua undangan hari ini. Tapi bukan dia. Pada hari ini, saya ya, diutus oleh Ibu Lurah karena beliau pada siang hari ini, pagi hari ini tadi beliau ada urusan, ada namanya kegiatan yang ada di Wali Kota, masalah stunting pemaparnya ya, dan beliau mengutus kepada saya untuk mewakili beliau yang hadir di sini untuk bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Tentunya kami sebagai yang wilayah
pembangunan kantor wali ini ada di wilayah kami, khususnya di RW 5. Tentunya kami RW 4 ya, minta maaf ya, RW 4 minta maaf ya. RW 4 ini tentunya kami namanya hadir untuk mengetahui di mana tempatnya. Saya sendiri tadi, kalau saya sendiri kesini tadi saya itu hilang Pak ya. Untung ada Pak RW-nya, Pak RW-nya yang langsung bawa saya ke sini, rupanya dekat bandara, ya, bandara internasional. Jadi kami sempat baru tahu bahwa ada kantor pembangunan wali ada di wilayah RW 4 yaitu. Tentunya harapan kami dari pemerintah kelurahan adalah namanya masalah namanya kalau ada namanya masalah mungkin namanya pelayanan surat-surat tanah ataupun namanya izin bangunan, kami siap untuk namanya untuk membantu. Karena ini adalah namanya suatu yayasan ya, wali untuk kepentingan ya, kepentingan masyarakat Pak ya, kepentingan masyarakat. Tentunya ini adalah namanya salah satu namanya harapan kami bagaimana masyarakat yang ada ya, khususnya di Birbulu Utara ini bagaimana bisa mengetahui bahwa ada namanya kantor wali yang mengendangi masalah keadilan ekologis ya, sesuai dengan tema Pak ya, membangun kemandirian organisasi menuju keadilan ekologis ya kepada masyarakat yang para masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah ini. Jadi kita harapan kami dari pemerintah kelurahan adalah namanya kami adalah sangat namanya menerima bersyukur karena namanya kantor wali wahana lingkungan hidup ada di wilayah kami. Tentunya kami ini harapan kami apapun namanya laporan masyarakat ini tentunya kami misalnya ada kelurahan mau tanya di mana kantor wali, kami akan siap ya, oke, akan kami siap bahwa ada yang ada di wilayah kami ini. Jadi mungkin itu saya penyampaian saya karena mungkin waktu ya Pak, waktu ini sudah mau ya, sudah kelar ya. Jadi saya tidak mau perpanjang lagi, sebenarnya masih banyak saya menyampaikan ya sama tapi mengingat waktu karena ini sudah namanya sudah sholat zuhur. Jadi saya minta maaf ya, lebih dan kurangnya saya minta maaf ya, dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari anggota Walhi Sulawesi Tengah yang akan sekaligus melakukan peletakan batu pertama kantor ED Walhi Sulawesi Tengah kepada Iya, saya di sini. Bapak Natsir Abbas. Silakan. Iya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu dan Bapak dan kawan-kawan yang saya hormati, pertama-tama dan yang utama, marilah kita semua bersyukur bahwa di ulang tahun Walhi yang ke-45 ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Karena pada saat Walhi, awalnya Walhi di Jakarta, di deklarasi Walhi, saya masih berumur 30 tahun. Jadi teman-teman sudah bisa tahu berapa umur saya sekarang, karena dan kalau tangan saya sudah gemetaran ya sudah itu. Artinya dan alhamdulillah saya masih bisa hadir di ulang tahun Walhi yang ke-45. Tapi perlu barangkali ada perbaikan sejarah Walhi di Sulawesi Tengah. Mumpung di sini ada Kak Anto, ada Pak Alimuddin Pak ada semua teman-teman, bahwa Walhi di Sulawesi Tengah itu sudah ada sejak 44 tahun yang lalu. Sejak kami datang ke Palu, saya persis datang ke Palu itu 25 Oktober tahun 1981. Waktu itu saya menjadi deklarator Walhi di Sulawesi Selatan. Jadi waktu saya pindah mengajar di Universitas Tadulako, waktu itu UNTAD baru saja dibuka sebagai perguruan tinggi negeri, maka saya minta saya mau pindah ke Tadulako, universitas yang baru dibentuk. Sehingga
tanggal 25 Oktober itu saya datang, saya melapor ke Pak Matulada, karena waktu itu di Unpad belum ada dosen pertanian. Yang saya cuma ada. Di sini kan ada bekas mahasiswa saya, bekas asuhan saya, dan dosen wali, anak wali saya, jadi tahu persis. Jadi beliaulah yang banyak yang bantu. Beliau itu kan orang tuanya kontraktor dan macam-macam. Sehingga saya nebeng pakai motor ke Mutong apa segala macam, digonceng motor saja. Udah hari ini pakai SPG. Bukan batu-batu. Semuanya batunya. Baik, selanjutnya peletakan batu oleh anggota organisasi Walhi Sultan kepada direktur atau yang mewakili. Anggota individu dulu, Pak Dokter. Mohon maaf, terlebih dahulu kepada anggota individu. Ini baru kiri ini. Kiri kalau kanan terlalu cepat. Ya, selanjutnya kepada Kak Isman. Tunggu, saya kau bantu video ke saya foto. Ini asli. Kau bantu buat video ke saya. Sabar. Ini semuanya dulu. Ini baik program ini. Jadi juga ya. Oh, rata-rata kan individu kiri. Baru kiri. Borongan ini kayak cuman dikasih ketahuin Pak Jatuh. Bukan satuan kayak cuman borongan. Ya, baik, kepada Bapak Nuzul dipersilakan untuk melakukan peletakan batu. Baik, selanjutnya anggota lembaga yang akan diwakili oleh Bapak Azmi. Silakan. Kepada Pakai saja SB. Pak Lurah mewakili. baik, kita ke Pak Seklur dulu untuk melakukan peletakan batu. Wah, ini.
Tambah dulu campurannya. Oh, ini masih banyak campuran sana. Ini sudah di ruangan ini, ruang kerja direktur. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya anggota organisasi kepada SP, perwakilan dari SP disilakan. Baik, selanjutnya dari perwakilan Evergreen. Oh iya. Itu kau cuma. Itu kau cuma. Oh baik, kita selanjutnya ke Rema Pala yang mewakili, disilakan untuk melakukan peletakan batu. Baik, selanjutnya dari Evergreen yang mewakili, disilakan.